Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka bersyukur hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bersujud hanya kepadanya. Dan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah bahwasannya, ya, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa, ya, yang kami hormati Ketua DKM Pak Arif dan jajarannya, yang kami hormati Ketua RW dan jajarannya, dan juga jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Masya Allah, rame ini Pak, ya, perdana. Saya udah berapa tahun ngisi di sini, baru melihat ibu-ibunya ternyata rame. Subhanallah, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomahan dan juga memberikan semangat kepada kita semua untuk senantiasa bisa menuntut ilmu. Amin ya Allah rabbal alamin. Para jamaah hati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini, ya, tema besarnya kalau tadi saya baca di belakang adalah tentang keluarga dan kerukunan, begitu ya. Sekali lagi, kami atau saya pribadi tidak bermaksud untuk menggurui, namun di sini hanya berbagi saja. Karena mungkin kalau dilihat dari mukanya, mungkin kata ibu-ibu, ini mah seumuran anak saya katanya. Bu ya, apa emang udah kelihatan bapak-bapak, Bu? Belum ya? Belum, ya. Udah punya anak 2, Bu, tenang, Bu. Iya. Tapi sekali lagi, maksud saya di sini tidak untuk menggurui, namun hanya ingin berbagi dari apa yang pernah kami pelajari, ya, dari buku-buku para ulama dan juga belajar dari para masyaikh, ya. Alhamdulillah, ya, belum lama saya membaca dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, Imam siapa, Bu? Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali, Bu? Bukan Pak Ghazali tetangga sebelah, Bu, ya. Ada di sini namanya Pak Ghazali? Nggak ada. Nah, beliau menulis sebuah buku judulnya Ayyuhal Walad, ya. Judulnya apa? Ayyuhal Walad. Artinya, wahai anakku yang tersayang, seperti itu. Nah, di sini Imam Ghazali menuliskan sebuah pesan-pesan singkat, pendek, tapi mengena untuk muridnya yang paling luar biasa, terkait dengan bagaimana seorang itu harus bisa untuk menjalani hidup ini dengan ilmu dan juga amal soleh. Imam Ghazali membuka, silakan Pak. Iya, silakan. Imam Ghazali membuka bukunya dengan satu pesan yang luar biasa. Beliau mengatakan kepada muridnya, yang seorang yang punya ilmu yang sangat banyak, kata Imam Ghazali kepada muridnya adalah, wahai
anakku, wahai muridku, sesungguhnya ilmu yang kau pelajari dariku itu sudah sangat banyak. Maka satu hal yang perlu engkau lakukan adalah mengamalkannya. Ya, itu yang pertama, mengamalkan ilmu. Karena ilmu tanpa diamalkan itu ibarat sebuah obat yang mujarab, yang bisa dikonsumsi untuk orang yang sakit, untuk wasilah agar orang itu sembuh, namun tidak diminum. Ya. Ibaratnya saat ada orang yang merasa dirinya sakit, kemudian dia konsultasi ke dokter. Dokter, saya sedang sakit. Kemudian diberikan obat. Setelah diberikan obat, dokter bilang minum ini sehari 3 kali, insya Allah akan dirasa lebih sehat. Maka setelah dia pulang, dia nggak mau untuk meminum obat tersebut. Maka apakah obat yang insya Allah mujarab itu bisa manfaat? Nggak bisa. Begitupun ilmu. Kita mungkin di sini ya, setiap minggu ada pengajian, setiap bulan ada pengajian, kalau ini setiap 3 bulan ada pengajian. Tapi ternyata pengamalannya itu kurang atau bahkan nggak ada misalnya. Maka ilmu yang sudah kita dengar itu ternyata nggak akan manfaat buat kita. Sebab ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipraktikkan, ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian Imam Ghazali juga memberikan satu permisalan, Bu, ya, analogi bahasa kitanya. Kata Imam Ghazali dalam buku tersebut, wahai muridku, pernahkah engkau melihat seorang pendekar, ya, yang membawa pedang ketika melintasi sebuah negeri atau sebuah padang rumput yang sangat luas? Kemudian ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba ada seekor hewan buas yang ingin menerkam pendekar itu. Dan si pendekar ini bawa pedang, bawa panah misalnya, ya. Nah, ketika hewan buas itu ingin menerkam, apa yang ada di benak kita sekiranya yang dilakukan oleh si pendekar tersebut? Pasti yang ada di otak kita adalah pendekar itu menebaskan pedangnya, mengayunkan pedangnya. Ya. Nah, mengayunkan pedang ini itu ibarat seorang yang mengamalkan ilmunya. Hewan buas yang ingin menerkam pendekar itu adalah ibarat syaitan yang senantiasa membisikkan keburukan kepada kita. Ya. Ada nggak di sini yang bisa bilang hari ini aneh nggak digodain setan? Hari ini aneh bebas dari dosa, tak? Siapa yang bisa bilang gitu? Nggak ada. Ya, kita semua adalah orang-orang yang diganggu oleh syaitan. Bahkan Nabi SAW pun ada qarinnya, cuma qarinnya itu adalah beriman kepada Allah sehingga tidak digoda. Ya, dan Nabi maksum. Ya, kita semua adalah orang-orang yang setiap hari pasti digoda oleh bisikan-bisikan syaitan. Maka kita semua hakikatnya, ya, sedang berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit hati mungkin, ya. Kemudian penyakit pikiran, jasad, ya. Yang dimana penyakit-penyakit tersebut yang akan membawa kita kepada keburukan, Bapak-Ibu sekalian. Membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang Allah nggak ridhoi. Nah, kita ini butuh tameng. Kita ini butuh tameng, butuh obat untuk apa? Untuk menghindari diri kita dari godaan-godaan yang sebenarnya itu bisa kita hindari. Apa obatnya? Mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya. Mengamalkan ilmu yang kita miliki. Paling dasarnya adalah ketika seorang mendengar bahwasannya membaca Quran pahalanya setiap huruf 10. Ya.
Kemudian membaca Al-Quran itu bisa menenangkan hati misalnya. Itu kan perintah-perintah dasar, ibadah-ibadah dasar. Atau mendengarkan Quran adalah ibadah. Maka pengamalannya adalah bukan hanya kita mengetahui bahwasannya Al-Quran itu sebagai obat, tapi kita merasakan secara langsung bahwasannya obat itu benar-benar manjur dan mujarab. Dengan apa? Dengan kita praktekkan. Kita baca tuh Al-Quran, ya. Walaupun mungkin hanya beberapa ayat, tapi disempatkan. Sesibuk apapun kita, ya, sesibuk apapun kita, sempatkan untuk baca Quran. Karena pengamalan itulah yang akan menghindarkan seseorang dari keburukan. Dan keburukan itu banyak sekali macamnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, entah keburukan untuk diri kita sendiri, atau keburukan yang bisa mengakibatkan, ya, perpecahan. Dan itu mungkin bisa terjadi ketika jiwa kita ini tidak tenang, jiwa kita tidak stabil, ya. Karena yang namanya manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan dalam kondisi yang enggak stabil, kecuali dia yang beribadah, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Ma'arij, ya. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Bahwasannya Allah ciptakan manusia itu halu'a, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu makna halu? Halu'a, ya, bukan halu apa namanya, ngimpi gitu, ya. Halu'a itu artinya suka berkeluh kesah, ya. Benar nggak Pak? Ibu-ibu suka keluh kesah, Pak? Atau bapak-bapaknya, Bu, yang suka berkeluh kesah? Sama aja, ya? Iya, sama, ya. Semua manusia. Allah bilang innal insan. Insan itu laki-laki, perempuan, ya. Nggak cuma perempuan doang, nggak cuma laki doang. Allah bilang innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu Allah ciptakan suka berkeluh kesah. Emang kayak gitu kodratnya. Tapi Allah kasih solusi. Ada loh orang-orang yang dia bisa membenahi jiwanya, memanage jiwanya menjadi jiwa yang stabil. Dengan cara apa? Kita teruskan ayatnya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sholat yang gimana? Illal musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Bukan sahun. Itu mah yang pendek. Juz 30. Aduh, jadi lupa saya. Alladzina hum fi salatihim daimun, ya. Itu ang salatihim sahun, beda lagi. Tahuan nih. Ketahuan jagoan juz pendek. Iya, kecuali orang-orang yang sholatnya itu rajin, daimun. Iya, kalau sahun artinya lalai, jangan salah. Dan kita mau ngasih solusi nih buat orang yang suka keluh kesah. Apa solusinya? Rajin sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, sahun lah. Ya, kalau sahun artinya lalai, ya. Jadi rajin sholat, ya. Sholatnya benar, khusyuk, ya. Ada banyak tuh solusinya, ada 10. Allah kasih solusi di surat Al-Ma'arij. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas, ya. Di antara yang pertama, orang-orang yang suka orang-orang yang senantiasa menjalankan sholatnya dengan baik dan benar. Alladzina hum ala sholatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Solusi yang kedua kata Allah, orang-orang yang sadar bahwasannya di harta yang dia miliki itu ada hak orang lain. Ya. Artinya dia suka berbagi. Nah, dua hal yang saya sebutkan, solusi bagi orang yang jiwanya nggak stabil, kalau bahasa kitanya yang hari ini sering galau, bahasa anak muda, jiwanya itu ya galau lah ya, seperti itu. Pertama, Allah kasih solusi dengan sholat yang benar.
khusyuk dan dia rajin, ditambah dengan yang sunnah. Yang kedua, suka sedekah. Iya. Ini dua hal ini amal soleh atau bukan? Amal soleh, praktek. Ya. Dengan praktek, Allah akan berikan kepada orang tersebut ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam menjalani aktivitas. Allah akan berikan kekuatan dalam hati untuk menjalankan setiap hal yang menjadi keharusannya sebagai seorang manusia. Baik itu sebagai seorang suami, baik itu sebagai seorang istri, baik itu sebagai seorang anak, ya, baik itu sebagai seorang pekerja, seorang pemimpin, siapapun dia, kalau basic atau dasar-dasar yang Allah berikan untuk menstabilkan jiwa, dia akan bisa menjalani aktivitasnya dengan baik. Ya. Bayangkan kalau seorang jiwanya nggak stabil, kondisi apapun yang dia jalani itu nggak akan baik kerjaannya. Ya. Maka Allah berikan solusi, kalau mau hidupmu stabil, kalau mau jiwamu stabil, hatimu stabil, amalkan ilmu yang kamu miliki. Kerjakan. Ya. Dan tidak hanya sholat dan tidak hanya bersedekah, amal-amal yang lain yang bisa mendatangkan ketenangan. Ya. Tat, nggak nyambung, Tat. Masalah saya banyak utang, kok disuruh sholat, bukan disuruh kerja. Misalnya gitu. Ya. Lah emang yang ngasih duit siapa? Yang ngasih duit bos. Ya. Iya, bos tidak dapat dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rezeki itu, ya, Allah yang memberikan. Rezeki itu Allah yang membagi. Rezeki itu Allah yang sudah menakarkan untuk kita semua. Ya. Allah sudah takar. Dan gak ada orang yang wafat kecuali dia akan mendapati seluruh rezeki yang sudah Allah takar untuk dirinya. Ya. Maka minta kepada Zat yang Maha memberikan rezeki, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan dan kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Cukup semuanya insya Allah. Cukup buat beli mobil, buat beli rumah, buat sekolah anak, cukup semuanya, ya. Nah kalau ada lebihnya apa? Sedekah, seperti itu. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara nasihat-nasihat Al-Imam Al-Ghazali, ya, untuk kita semua adalah beliau mengatakan bahwasannya setiap manusia itu pasti memiliki hal yang dicintai dan disayangi. Kata Imam Ghazali, aku melihat manusia itu pasti bergantung pada seseorang. Dia mencintai seseorang dan dia menyayangi seseorang. Dan hampir semua manusia pasti dia memiliki atau bisa saling mencintai antar, ya, sesama manusia. Entah itu cinta orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, ya, atau sesama teman saling mencintai karena Allah, sesama sahabat, sesama tetangga. Ya. Namun aku melihat setiap manusia yang saling mencintai tersebut, ya, itu ternyata cintanya hanya sebatas cinta dunia. Ya. Cintanya hanya sebatas pada cinta dunia. Sayangnya hanya sebatas pada sayang dalam perkara dunia. Tidak banyak manusia yang saling mencintai itu dalam perkara akhirat. Ya. Bahkan tidak pernah kami temukan, kata Imam Ghazali, ada satu manusia yang saling mencintai, kemudian saking cintanya dia menemani orang yang dia cintai itu sampai dikuburkan misalnya. Ya, gak ada. Maka Imam Ghazali mengatakan, setelah itu aku berpikir, hal apa yang harus aku cintai sehingga hal tersebut itu selalu bisa membersamaiku.
abadi bersamaku, menolongku dalam setiap aktivitas kehidupan. Maka aku menemukan bahwasannya satu-satunya hal yang akan menemaniku sampai akhir hayat dan akan bersama denganku di liang lahat itu hanyalah amal soleh. Ya, amal soleh lah yang akan menemani kita dari sejak kita hidup di dunia sampai nanti kita masuk surga. Hanya amal soleh Bapak sekalian. Maka kata Imam Ghazali, sejak saat itu aku jadikan amal solehku itu sebagai kekasihku. Aku jadikan amal soleh itu sebagai satu-satunya hal yang sangat aku cinta dan sangat aku sayang. Sehingga dengan aku mencintai amal solehku, dengan aku mencintai kebaikan-kebaikanku, ketika Allah memerintahkanku untuk beramal, aku tidak pernah merasa terpaksa. Siapa di sini yang masih terpaksa untuk beramal? Kita semua mungkin. Ya. Jikalau datang waktunya sholat, kita lagi kerja misalnya, ibu-ibu lagi masak, aduh, udah zuhur, aduh, udah asar, aduh, udah maghrib lagi, cepet banget ya. Ya. Walaupun mungkin itu perkataan yang tidak timbul dari ketidaksukaan, namun perkataan itu timbul artinya kita tidak mempersiapkan diri untuk ibadah dengan baik seperti itu. Kalau seorang sudah cinta kepada amal soleh, maka sebelum amal soleh itu tiba waktunya, kita sudah bersiap. Ya. Mungkin dulu ibu-ibu ingat, ya, zaman dimana bapak-bapaknya ingin melamar misalnya, pasti sebelum waktu tersebut persiapannya panjang, bener nggak Bu? Ya, udah lupa ya, udah 20 tahun lalu ya, persiapannya panjang. Artinya dia mempersiapkan sesuatu untuk sesuatu yang dia cintai. Ketika kita mencintai sesuatu, pasti punya persiapan. Maka amal soleh, kalau sudah kita cinta kepada amal soleh itu, kita akan bersiap diri. Kita akan melakukannya dengan hati yang terbuka. Kita akan melakukannya dengan hati yang ridho, bahwasannya amal soleh itu harus aku lakukan dengan baik. Sehingga ketika waktu amal soleh itu tiba, dia akan melakukannya dengan maksimal. Ya. Salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Baca Quran, ya. Dia persiapkan dirinya untuk beramal soleh. Maka kadar mencintai dalam Islam, ya, itu sudah pas. Yang namanya cinta sejati dalam Islam itu adalah mencintai sesuatu dengan kadarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma." Kata Nabi SAW, cintailah sesuatu sesuai kadarnya. Bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu suatu hari akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Wa abghid baghidaka yauman ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Sebaliknya, bencilah sesuatu ala kadarnya, dengan kadarnya, sesuai kadarnya. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu menjadi sesuatu yang kamu cinta di kemudian hari. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam hidup. Ya. Cinta kepada keluarga, ada kadarnya. Orang tua cinta sama anak, ada kadarnya. Karena tidak semua cinta itu memberikan kebaikan. Sebaliknya banyak juga cinta yang orang tua berikan kepada anak itu bisa buruk. Ketika orang tua tidak tega melihat anaknya itu dalam keadaan yang sedang berjuang untuk kebaikan. Ya, contoh kecilnya, seorang anak sedang menghafal Quran, disuruh sama gurunya. Ya. Kemudian anak itu menangis, susah Bu, susah Pak, susah Umi, susah Abi. Kemudian orang tuanya sedih, aduh kasihan nih anak masih kecil udah suruh ngapalin Quran sama gurunya sadis. Misalnya gitu kan.
Sedihnya anak nangis depan orang tuanya, udahlah, nggak apa-apa. Nanti aja kalau udah gede ngapal Qurannya. Itu cinta yang benar apa yang salah? Salah. Biarkan dia menangis karena air mata yang keluar di saat kecil sedang menghafal Quran, air mata itulah yang akan menolong orang tua di akhirat kelak untuk memasukkan orang tuanya ke surga. Ya. Maka cintai pada kadarnya yang benar. Cintai pada kadarnya yang tepat. Ketika kita sudah mencintai sesuatu dengan kadarnya yang baik, ya, maka kita tahu mana yang harus kita berikan porsi dalam hidup. Karena cinta ini nggak sembarangan. Ya. Ahbib habibaka haunan ma'asa an yakuna baghidaka yawman. Begitupun suami istri, ya. Suami sangat cinta kepada istrinya, ya. Memberikan segalanya. Istrinya salah nggak berani ditegur misalnya. Kenapa nggak berani ditegur, Pak? Iya, nanti ngambek misalnya. Nggak ditegur aja udah ngambek gitu kan. Benar Pak ya? Benar Pak? Sebaliknya pun seperti itu. Ya, suami salah, istri nggak berani menegur misalnya. Ya, kenapa? Karena tadi nggak mau rusak kecintaannya, nggak mau rusak sayangnya. Bukan di situ titiknya. Titiknya adalah ketika melihat sesuatu bukan pada kadarnya lagi, maka itulah bentuk cinta kita pada pasangan kita. Saat kita tidak menahan pasangan kita berbuat suatu hal yang Allah nggak suka, artinya kita sudah tidak benar menempatkan cinta kita. Ya. Sebab cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada orang tua tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Pernah Umar bin Khattab lagi ketemu sama Rasulullah. Umar bilang, ya Rasulullah, aku cinta padamu. Namun cintaku padamu itu tidak melebihi cintaku pada diriku. Kata Rasulullah, belum. Kalau gitu belum sempurna iman ente wahai Umar, kata Rasulullah. Maka kata Umar apa? Oke, sekarang aku putuskan, aku mencintai dirimu lebih dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-ana ya Umar. Nah, sekarang baru imanmu sempurna. Ya, maka cinta yang Allah berikan dari anugerah, cinta itu anugerah Bapak sekalian. Karena dengan cinta itu luar biasa sekali. Ya, suatu hal yang nggak mungkin dilakukan akan mungkin dilakukan oleh manusia. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya Allah berikan kepada manusia. Itu anugerah yang luar biasa. Makanya Allah jadikan cinta itu sebagai, ya, motivasi besar seorang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kata Allah, wahai manusia, kalau kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Kalau kalian benar mencintai aku, ikutilah Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang dia melakukan apa yang sudah aku perintahkan. Maka apa hadiah yang akan aku berikan kepada kalian jikalau kalian mencintaiku dan kalian buktikan dengan melakukannya, mengikuti Rasulullah? Apa hadiahnya? Kata Allah, yuhibbukumullah. Allah akan berikan cinta Allah pada kita semua. Itu yang pertama, Allah akan berikan cintanya pada kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berikan ampunan atas dosa-dosa kita semua. Ya, bayangkan, dari cinta yang kita buktikan dengan perbuatan, dengan amal saleh, mengikuti Rasulullah, Allah kasih cintanya kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ampunan kepada kita. Siapa yang nggak mau cinta Allah? Mungkin seluruh manusia di alam semesta ini, ketika ditanya, apakah kamu cinta kepada Rabbmu? Apakah kamu cinta kepada Tuhanmu yang menciptakan? Maka manusia itu akan mengatakan, iya, aku cinta kepada Rabbku. Aku cinta kepada Allah. Namun pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita? Apakah Allah mencintai kita? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu Allah itu mencintai kita. Bisa jadi cinta kita itu, kata anak muda, bertepuk sebelah tangan gitu. Ya.
Jadi kita aja yang kepedean, ya Allah cinta sama kita, tapi faktanya enggak ternyata. Karena kalau Allah cinta kita, Allah bakal jaga hidup kita, Allah bakal jaga diri kita, Allah bakal jaga kegiatan-kegiatan kita menjadi kegiatan yang positif seperti itu. Dan nanti Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terakhir Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang menyucikan dirinya, baik suci secara fisik jasmani ataupun suci secara rohani. Maka raihlah cinta Allah dengan beramal soleh, ya. Niscaya dengan amal soleh yang kita lakukan itu akan mengarahkan secara tidak langsung hidup kita kepada kebaikan, baik kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, ataupun kebaikan kepada sesama, dan lebih luas lagi kepada masyarakat, dan lebih luas lagi akan memberikan efek yang positif di lingkungan kita dan di negeri kita yang tercinta, Indonesia, yang sama-sama kita harapkan menjadi negara yang adil, makmur, dan juga negara yang Allah cintai dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi saya dipesankan untuk ada sesi tanya jawabnya yang lama katanya. Katanya dulu banyak yang mau nanya. Benar banyak mau nanya, Bu? Ya, kalau ada yang nanya saya terusin nih. Baik, ya mungkin ada yang mau bertanya, ya. Terima kasih, semoga manfaat. Jazakumullah khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.